Mumun dan Kasino adalah pasangan suami istri yang menjalankan warung makan sederhana di pinggir sebuah pabrik besar. Sejak mereka membuka warung itu 5 tahun yang lalu, tempat tersebut selalu ramai dengan pengunjung, terutama para pekerja pabrik yang melintas. Warung mereka dikenal dengan menu spesial, nasi goreng kampung dan ayam penyet yang selalu laris manis. Namun, belakangan ini, suasana di warung mereka berubah drastis. Setiap pagi, Mumun bangun lebih awal, memasak dengan penuh semangat. Aroma masakan yang menggugah selera menyebar ke seluruh area, tetapi pengunjung yang datang bisa dihitung dengan jari. Kasino, kenapa ya warung kita sepi? Apa masakanku sudah tidak enak? Tanya Mumun, wajahnya cemas saat melihat piring-piring kosong di meja. Kasino, suaminya, dengan wajah penuh keprihatinan menjawab, entahlah, Mumun. Mungkin banyak yang memilih makan di tempat lain. Dia berusaha menenangkan istrinya, tetapi di dalam hatinya, ia juga merasakan kepanikan yang sama. Seiring waktu, masalah keuangan mulai menghantui mereka. Utang untuk modal warung semakin menumpuk, dan tagihan bulanan tak kunjung terbayar. Mereka berdua mulai merasa tertekan. Suatu malam, saat mereka duduk di teras warung, Kasino melontarkan ide yang mengejutkan. Mumun, bagaimana kalau kita pergi ke dukun? Mungkin Mbah Wongso bisa membantu kita, ungkapnya, menatap wajah Mumun dengan harapan. Mumun terdiam sejenak, hatinya bergejolak. Dukun, kamu serius? Aku tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Suara keraguannya terdengar. Dia lebih memilih mengandalkan kerja keras daripada mengandalkan hal mistis. Namun, Kasino, yang sudah putus asa, mendesak. Kita sudah mencoba semua cara, Mumun. Ini mungkin satu-satunya jalan yang tersisa. Kita butuh bantuan. Akhirnya, setelah perdebatan panjang, Mumun setuju untuk pergi ke Mbah Wongso, dukun terkenal yang dipercaya banyak orang. Hari berikutnya, mereka berangkat ke desa terpencil tempat Mbah Wongso tinggal. Dalam perjalanan, Mumun merasakan sesuatu yang aneh. Hatinya berdebar-debar, tetapi harapan akan perubahan mengalahkan keraguannya. Mereka melewati jalanan sempit yang dikelilingi pepohonan rindang, hingga tiba di sebuah rumah tua yang dikelilingi suasana mistis. Saat memasuki rumah dukun, suasana terasa berbeda. Mbah Wongso, seorang pria tua dengan janggut panjang dan tatapan tajam, menyambut mereka. Apa yang kalian cari? Tanyanya dengan suara berat. Kasino menjelaskan kesulitan yang mereka hadapi, dan Mbah Wongso mendengarkan dengan seksama. Setelah selesai, ia tersenyum misterius. Ada yang bisa kalian lakukan, tetapi harganya mahal. Mumun menahan napas, penasaran. Apa itu, Mbah? Mbah Wongso menjelaskan tentang pesugihan nikah genderuwo, yang mengharuskan Mumun untuk melayani sosok gaib demi kekayaan yang melimpah. Kasino, yang mendengar hal itu, langsung menolak. Tidak, kami tidak akan melakukan itu. Namun, Mumun merasa terpesona oleh janji kekayaan. Di dalam hatinya, harapan akan masa depan yang lebih baik mulai tumbuh, meskipun ia tahu bahwa jalan ini mungkin akan membawa masalah bagi hubungan mereka. Setelah pertemuan itu, mereka pulang ke rumah dengan pikiran yang berkecamuk. Mumun merasa bingung antara keinginan untuk membantu keluarganya dan cinta untuk suaminya. Dalam malam yang gelap, saat berbaring di tempat tidur, Mumun tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan tawaran Mbah Wongso. Hari-hari berikutnya, suasana di warung semakin tegang. Mumun mulai sering termenung, sementara Kasino berusaha mencari cara lain untuk meningkatkan penjualan. Mereka berdua saling menjaga jarak, dan ketegangan perlahan-lahan menyelimuti rumah tangga mereka. Setelah pertemuan mereka dengan Mbah Wongso, suasana di rumah Mumun dan Kasino semakin tegang. Keduanya pulang dengan pikiran yang berat, masing-masing terjebak dalam dunia mereka sendiri. Mumun tak bisa berhenti memikirkan tawaran pesugihan yang dijanjikan, sedangkan Kasino berusaha keras untuk menjaga hubungan mereka tetap utuh. Hari-hari berlalu, dan dengan setiap detik yang berlalu, Mumun semakin terobsesi dengan ide untuk mendapatkan kekayaan. Dia mulai menghabiskan waktu berjam-jam di dapur, tetapi pikirannya melayang jauh,
membayangkan masa depan yang lebih baik jika mereka menerima tawaran Mbah Wongso. Di sisi lain, Kasino semakin merasa terasing. Dia melihat perubahan pada Mumun, cara bicara, tatapan, bahkan cara dia memasak. Semua terasa berbeda. Suatu sore, saat warung masih sepi, Kasino mencoba mengajak Mumun berbicara. Mumun, kita perlu berbicara tentang apa yang terjadi. Aku merasa kita semakin jauh, katanya, nada suaranya penuh harap. Mumun menatap suaminya, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Kasino, aku hanya berpikir tentang peluang. Mungkin ini satu-satunya cara untuk memperbaiki keadaan kita. Peluang, Mumun, kau tahu apa yang Mbah Wongso tawarkan? Itu bukan peluang, itu jalan menuju kehancuran. Kasino berusaha menahan emosinya. Ia merasa frustrasi, melihat istrinya terjebak dalam pemikiran yang berbahaya. Namun, Mumun tetap bersikeras. Tapi kita sudah mencoba segalanya, Kasino. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita butuh uang untuk membayar utang dan bertahan hidup. Malam itu, suasana di rumah semakin angkuh. Mumun merasa terjebak di antara cintanya untuk Kasino dan hasratnya untuk mendapatkan kekayaan. Ia mulai mengabaikan suaminya, lebih memikirkan cara untuk mendapatkan bantuan dari Mbah Wongso kembali. Dalam pikirannya, pesugihan adalah jawaban atas semua masalah yang mereka hadapi. Suatu hari, saat Mumun mencuci piring di dapur, Iwan, pelanggan setia mereka, datang. Iwan adalah salah satu pekerja di pabrik yang sering makan di warung mereka. Ia melihat perubahan pada Mumun dan bertanya, Mumun, kenapa sepertinya kamu tidak semangat akhir-akhir ini? Mumun menghela napas panjang. Warung kami sepi, Iwan. Kami sedang mencari cara untuk mengubah nasib. Iwan mengangguk, tetapi kemudian berkata, kau tahu, ada orang yang bilang Mbah Wongso bisa membantu. Tapi hati-hati, ya, kadang apa yang ditawarkan bisa jadi jebakan. Mendengar hal itu, Mumun merasa benaknya semakin bergejolak. Iwan mungkin benar, tetapi keinginan untuk mendapatkan kekayaan mengubah cara pandangnya. Dia merasa jalan itu adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Semakin lama, Mumun semakin terikat pada ide pesugihan, sementara Kasino merasa semakin putus asa. Kasino berusaha mencari cara lain untuk meningkatkan penjualan. Ia mulai menjalin kerjasama dengan pedagang lain untuk mempromosikan warung mereka, tetapi semua usaha itu sia-sia. Setiap malam, saat mereka duduk di meja makan, suasana sunyi hanya diisi dengan suara sendok yang beradu dengan piring. Mereka berdua tahu bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi tidak ada yang mau berbicara. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Mumun secara langsung menyatakan ketertarikan pada pesugihan tersebut. Kasino, aku berpikir untuk kembali ke Mbah Wongso. Mungkin ada cara lain untuk mendapatkan kekayaan, ucapnya suatu malam dengan tatapan yang penuh harapan. Tidak, Mumun, ini bukan solusi. Kita tidak bisa mengorbankan rumah tangga kita hanya untuk uang. Kasino berusaha menahan amarahnya. Dia merasa putus asa, melihat istrinya semakin terjerumus ke dalam jalan berbahaya. Kalau itu yang harus dilakukan, maka aku akan melakukannya. Jawab Mumun, suaranya tegas meski hatinya bergetar. Malam itu, Mumun terbangun dari tidurnya, gelisah. Ia membayangkan hidupnya yang lebih baik dengan kekayaan, tetapi di sudut hatinya, ada rasa takut yang tidak bisa ia ungkapkan. Apakah semua ini akan membawa kebahagiaan, atau justru kehampaan? Dengan pikiran yang kacau, ia berusaha mencari jawaban, tetapi semakin ia berpikir, semakin ia merasa terjebak. Setelah berhari-hari terombang-ambing antara keraguan dan harapan, Mumun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Mbah Wongso. Ia merasa terjebak dalam keadaan yang tidak memuaskan, dan pesugihan nikah genderuwo tampaknya adalah satu-satunya jalan keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Dengan tekad bulat, Mumun berangkat sendirian, meninggalkan Kasino yang masih berusaha memahami apa yang terjadi pada istrinya. Sesampainya di rumah dukun, suasana terasa lebih angker daripada sebelumnya. Angin malam berhembus lembut, seakan membawa bisikan-bisikan gaib dari dunia lain.
Mbah Wongso menunggu dengan senyuman penuh arti. Kau kembali, Mumun. Apakah kau sudah siap untuk menerima tawaranku? Tanyanya, suaranya serak namun menenangkan. Mumun mengangguk, meskipun hatinya bergetar. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Mbah Wongso menjelaskan lebih rinci tentang pesugihan nikah Genderuwo. Dia menggambarkan Genderuwo sebagai sosok yang anggun dan memikat, tetapi juga membawa konsekuensi yang berat. Kau harus melayani Genderuwo. Dengan imbalan itu, kau akan mendapatkan kekayaan yang melimpah. Namun, ingat, ada harga yang harus dibayar, termasuk mengorbankan hubunganmu dengan suamimu. Kata-kata Mbah Wongso menggetarkan hati Mumun. Di satu sisi, dia merindukan kehidupan yang lebih baik, tetapi di sisi lain, dia sadar bahwa konsekuensi dari keputusan ini sangat besar. Dalam pikirannya, gambaran tentang kehidupan yang makmur mulai menyala, tetapi bayangan kasino yang sedih juga menghantuinya. Setelah berpikir panjang, Mumun memutuskan untuk melangkah maju. Malam itu, ia kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ketika kasino bertanya tentang perjalanan ke Mbah Wongso, Mumun hanya tersenyum, mencoba menyembunyikan kebimbangannya. Namun, kasino merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mumun, apa yang terjadi? Kau terlihat berbeda, tanyanya, mengamati ekspresi wajah istrinya. Aku baik-baik saja, kasino. Hanya lelah, jawab Mumun, berusaha mengalihkan perhatian. Hari-hari berikutnya, Mumun semakin terobsesi dengan ide pesugihan. Ia mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk ritual yang dijanjikan. Dalam hatinya, dia berdoa agar semua ini berbuah manis. Namun, saat melihat kasino berjuang keras untuk mempertahankan warung, rasa bersalah menyelimuti pikirannya. Mumun mulai mengabaikan suaminya, lebih banyak menghabiskan waktu di dapur untuk mempersiapkan ritual. Ia membeli berbagai jenis bunga dan bahan yang diminta oleh Mbah Wongso, meskipun ia tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Setiap malam, ia berdoa dan berharap agar semua rencananya berjalan lancar. Ketika malam ritual tiba, Mumun merasa cemas tetapi bersemangat. Ia mengenakan pakaian yang telah disiapkan, mengingat semua petunjuk dari Mbah Wongso. Dalam suasana mistis, dia pergi ke tempat yang ditentukan, tempat di mana Mbah Wongso akan memimpin upacara. Ketika Mumun tiba, suasana terasa tegang. Mbah Wongso sudah menunggu, dikelilingi oleh lilin dan dupa yang mengepul. Mumun merasakan ketegangan yang luar biasa. Dia tahu bahwa keputusannya akan membawa konsekuensi besar. Namun, saat melihat harta yang dijanjikan, semua rasa takut itu sirna. Selamat datang, Mumun. Aku akan memberikan yang kau inginkan, bisik Genderuwo ketika sosok itu muncul di hadapannya. Ia tampak anggun dan menawan, tetapi ada aura misterius yang menyelimuti sosok tersebut. Mumun merasakan ketegangan yang luar biasa. Dia tahu bahwa keputusan ini bisa menghancurkan rumah tangganya, tetapi keinginan untuk mendapatkan harta mengalahkan rasa takutnya. Dalam benaknya, hanya ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Malam itu, setelah ritual selesai, Mumun kembali ke rumah dengan hati penuh harapan. Namun, saat dia memasuki rumah, dia melihat kasino duduk di meja makan dengan wajah sedih. Kau ke mana saja, Mumun? Aku khawatir. Tanyanya, nada suaranya penuh keprihatinan. Aku hanya keluar sebentar. Jawab Mumun, berusaha terdengar biasa. Namun, dalam hati, ia merasakan beban yang semakin berat. Setelah ritual yang penuh ketegangan dengan Mbah Wongso dan Genderuwo, Mumun merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Kekayaan yang dijanjikan mulai mengalir, tetapi dengan setiap lembar uang yang diterima, rasa cemas dan bersalah di dalam hati Mumun semakin menguat. Awalnya, warung mereka kembali ramai. Pelanggan berdatangan, dan pendapatan meningkat pesat. Mumun merasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, di balik kesuksesan itu, ia juga merasakan kesepian yang mendalam. Kasino, yang dulunya berbagi suka dan duka, kini seolah menjauh darinya. Setiap kali Mumun pulang, dia menemukan suaminya duduk di sudut ruangan dengan wajah penuh kepedihan. Kasino,
Kita akhirnya berhasil. Lihatlah berapa banyak pelanggan yang datang. Seru Mumun dengan semangat, berharap suaminya ikut merayakan kesuksesan ini. Kasino hanya menatapnya, tanpa ekspresi. Ya, tetapi dengan cara apa? Kau tahu apa yang kita korbankan, kan? Jawabnya, suaranya datar. Dia merasa hancur melihat perubahan pada Mumun. Konflik di antara mereka semakin meluap. Mumun mulai mengabaikan kasino, lebih banyak menghabiskan waktu di warung, mengurus pelanggan, dan bergaul dengan orang-orang baru. Dia merasa terjebak dalam kesenangan duniawi, tetapi di dalam hatinya, ada suara kecil yang terus mengingatkannya akan konsekuensi dari pilihannya. Suatu malam, saat Mumun kembali dari warung, ia menemukan Kasino duduk di teras, menatap bintang-bintang. Mumun, kita perlu bicara, katanya, nada suaranya penuh kesedihan. Apalagi, Kasino, aku sedang sibuk, jawab Mumun, sedikit kesal. Tapi kita tidak bisa terus seperti ini. Kita sudah kehilangan arah. Kau lebih fokus pada uang daripada cinta kita, kata Kasino, air mata mengalir di pipinya. Mumun terdiam, hatinya bergetar. Dia tahu bahwa Kasino benar, tetapi dia merasa terjebak dalam kesenangan yang baru ditemukan. Kasino, aku hanya ingin kita bisa hidup lebih baik. Aku berusaha untuk kita, jawabnya, tetapi suaranya mulai melemah. Kasino berdiri dan menggelengkan kepala. Kau tidak mengerti, Mumun. Uang tidak bisa membeli cinta. Kau mungkin mendapatkan harta, tetapi kau juga kehilangan dirimu sendiri. Malam itu, Mumun terbangun dari mimpi buruk yang menghantuinya. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan Kasino menjauh, dan dia merasa hampa. Saat membuka mata, ia merasakan kesepian yang mendalam. Harta yang melimpah tidak bisa mengisi kekosongan di dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, Mumun terus menjalani hidupnya dalam kesenangan yang tidak berujung. Dia membeli barang-barang mahal, mendekorasi warungnya dengan mewah, dan mengadakan pesta-pesta untuk merayakan kesuksesan yang baru. Namun, setiap kali dia melihat wajah Kasino, hatinya terasa sakit. Dia tahu bahwa dia telah menyakiti orang yang paling dicintainya. Suatu hari, ketika Mumun pulang dari berbelanja, ia melihat Kasino berdiri di depan warung, berbincang dengan Iwan. Mumun merasa tidak nyaman melihat interaksi mereka. Iwan, yang selalu menjadi pendukung mereka, kini tampak lebih dekat dengan Kasino. Dalam hati, Mumun merasa cemburu, tetapi dia segera menepis perasaan itu. Iwan, terima kasih telah membantu Kasino, ucap Mumun, berusaha terdengar ramah. Namun, Iwan bisa melihat ketegangan di antara mereka. Malam itu, Mumun memutuskan untuk mendekati Kasino dan membahas perasaannya. Kasino, aku merasa kita bisa memperbaiki semuanya. Kita bisa kembali seperti dulu, katanya, berharap suaminya bisa mengerti. Tapi Mumun, apakah kau benar-benar ingin kembali? Apakah kau bisa meninggalkan semua ini? Tanya Kasino, nada suaranya penuh harap. Mumun terdiam. Di satu sisi, ia merindukan masa-masa ketika mereka berjuang bersama, tetapi di sisi lain, impian tentang kekayaan dan kesuksesan terlalu kuat. Aku tidak tahu, Kasino. Aku hanya ingin kita bahagia. Jawabnya, suaranya mulai bergetar. Hari-hari berlalu, dan Mumun semakin merasa terjebak. Ketika melihat harta yang melimpah, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Ia tahu bahwa dalam pencarian kekayaan, ia telah mengorbankan cintanya. Lalu, pada suatu malam, Mumun terbangun dari tidur dengan perasaan gelisah. Dia melihat bayangan di sudut kamar, dan saat mendekati, dia menyadari itu adalah Genderuwo. Apakah kau puas, Mumun? Tanya Genderuwo, suaranya lembut namun tajam. Kau telah mendapatkan semua yang kau inginkan. Tetapi kau juga telah kehilangan segalanya. Mumun terdiam. Hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa semua ini bukanlah kebahagiaan. Harta yang didapatkan tidak berarti jika ia harus kehilangan cinta sejatinya. Hari-hari berlalu dengan suasana yang semakin kelam di antara Mumun dan Kasino. Meskipun warung mereka ramai dengan pelanggan, kebahagiaan yang seharusnya menyertai kesuksesan itu seolah menghilang.
Mumun merasakan kehampaan yang mendalam setiap kali ia berinteraksi dengan suaminya. Setiap senyuman yang ia tunjukkan terasa palsu, dan di dalam hatinya, ada rasa penyesalan yang tak terungkapkan. Suatu malam, Mumun terbangun dengan perasaan gelisah. Dalam mimpinya, dia kembali melihat Genderuwo, sosok yang selama ini memberinya kekayaan. "Apakah kau puas, Mumun?" tanya Genderuwo dengan suara lembut namun menakutkan. Dalam mimpinya, Mumun merasa terjebak dalam keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Ketika pagi tiba, Mumun memutuskan untuk berbicara kepada kasino. Ia tahu bahwa mereka harus mencari cara untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak. "Kasino, kita perlu berbicara," katanya, suaranya penuh harapan meskipun hatinya bergetar. Kasino, yang duduk di meja makan dengan tatapan kosong, mengangkat wajahnya. "Apa yang ingin kau bicarakan, Mumun?" tanyanya, nada suaranya datar. "Aku ingin kita kembali seperti dulu. Kita bisa mengubah semuanya," ucap Mumun, berusaha menunjukkan ketulusan. "Dan bagaimana caranya? Kau sudah terjebak dalam dunia yang berbeda, Mumun." "Uang bukan segalanya," jawab Kasino, suaranya penuh kesedihan. "Aku tidak bisa melihatmu mengabaikan cinta kita hanya demi harta." Mumun merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa Kasino benar, tetapi keinginan untuk mempertahankan apa yang telah mereka bangun terasa lebih kuat. "Kasino, aku tidak ingin kehilanganmu. Aku masih mencintaimu," ujarnya, air mata mulai mengalir di pipinya. Kasino berdiri, menatap Mumun dengan tatapan penuh rasa sakit. "Mumun, cinta tidak cukup jika kita terus berjalan di jalan ini. Kita telah saling menyakiti. Apakah kau siap untuk mengorbankan semua ini?" Mumun terdiam, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Apakah ia akan terus mengikuti jalan yang penuh dengan harta tetapi kehilangan cinta, ataukah ia akan berjuang untuk memperbaiki hubungan mereka? Di tengah kebingungan, Mumun memutuskan untuk kembali ke Mbah Wongso. Ia berharap ada cara untuk menghapus semua konsekuensi dari keputusannya yang lalu. Saat tiba di rumah dukun, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Mbah Wongso menunggu dengan senyum sinis, seolah tahu tujuan kedatangan Mumun. "Mumun, kau kembali. Apakah kau sudah puas dengan kekayaanmu?" tanyanya, tatapan matanya tajam. "Aku ingin mengakhiri semua ini, Mbah. Aku ingin kembali ke kehidupan sebelumnya. Tolong bantu aku," jawab Mumun, suaranya penuh harap. Mbah Wongso tersenyum lebar. "Semuanya ada harganya, Mumun. Kau tahu itu. Apa kau siap membayar?" tanyanya, suaranya terkesan menggoda. Mumun merasakan ketakutan yang mendalam. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, suara bergetar. "Kau harus mengembalikan semua yang kau terima. Ini akan melibatkan pengorbanan yang lebih besar," jawab Mbah Wongso, nada suaranya penuh ancaman. Mumun merasa terjebak. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah. Namun, di dalam hatinya, ia lebih takut kehilangan Kasino selamanya. "Aku siap," ucapnya, meskipun rasa takut menyelimuti. Kembali ke rumah, Mumun merenungkan semua yang harus ia lakukan. Ia tahu bahwa tindakan ini bisa membawa konsekuensi yang lebih berat. Dalam hatinya, ia berdoa agar keputusan ini dapat menyelamatkan cinta mereka. Malam itu, saat Mumun bersiap untuk melakukan ritual pengembalian, ia merasa sangat cemas. Ia mengumpulkan semua barang berharga yang telah ia beli dengan kekayaan dari pesugihan, dan menyiapkan segalanya sesuai dengan petunjuk Mbah Wongso. Namun, di dalam hati, ada suara yang terus mengingatkannya bahwa ini mungkin tidak akan berhasil. Saat malam tiba, Mumun pergi ke tempat yang ditentukan, di mana ritual akan dilakukan. Dalam suasana mistis, Mbah Wongso memimpin upacara. Mumun merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia tahu bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi besar. Ketika ritual berlangsung, Mumun merasakan tekanan yang kuat. Dia berdoa agar semua kesalahan bisa terhapus. Namun, saat ritual mencapai puncaknya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Bao Wongso mulai melafalkan mantra dengan suara yang semakin tinggi, dan tiba-tiba, suasana di sekitarnya menjadi gelap. Mumun merasakan kehadiran yang menakutkan, dan genderuwo muncul kembali di hadapannya. Kau ingin kembali, tetapi kau harus membayar harganya, bisiknya, suaranya menggema di telinga Mumun. Mumun merasa ketakutan luar biasa. Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin memperbaiki semuanya, teriaknya, suara penuh keputusasaan. Pengorbanan yang lebih besar, kau harus memilih antara dirimu atau cinta yang kau cari, jawab genderuwo, matanya bersinar dalam kegelapan. Dengan hati yang hancur, Mumun menyadari bahwa ia harus membuat keputusan yang sulit. Ia bisa mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan cinta mereka, tetapi di sisi lain, ia juga bisa berakhir dengan kehilangan semuanya. Dalam momen itu, ia merasa terjebak dalam kegelapan yang tak terduga. Mumun menutup matanya, berdoa agar bisa menemukan jalan keluar. Saat ia membuka mata, ia melihat Kasino berdiri di sampingnya, wajahnya penuh keprihatinan. Mumun, kau tidak sendiri. Aku akan bersamamu, apapun yang terjadi, katanya, suaranya penuh kasih. Dengan air mata yang mengalir, Mumun menyadari bahwa cinta sejatinya tidak akan pernah hilang. Dalam keputusan yang sulit ini, ia harus memilih untuk berjuang bersama Kasino, terlepas dari semua harta yang telah ia peroleh. Aku memilih cinta, Kasino. Mari kita hadapi semuanya bersama, ujarnya, suaranya penuh tekad. Namun, keputusan itu datang dengan harga yang mahal. Saat Mumun dan Kasino bersatu, kekuatan gaib yang mengelilingi mereka mulai bergetar. Mereka merasakan getaran yang kuat, dan dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Ketika kesadaran kembali, Mumun membuka mata dan mendapati dirinya kembali di warung makan mereka yang sederhana. Semua harta yang didapatkan hilang, dan suasana sepi kembali menyelimuti. Di sampingnya, Kasino terbaring, terlihat lelah tetapi masih bernapas. Mumun tersentak, menyadari bahwa dalam memilih cinta, mereka telah mengembalikan segalanya. Namun, kesedihan menyelimuti hatinya saat ia menyadari bahwa mereka harus memulai semuanya dari awal, dengan penuh penyesalan akan apa yang telah hilang. Dalam keheningan, Mumun menggenggam tangan Kasino. Maafkan aku, Kasino, kita akan melakukannya bersama, apapun yang terjadi. Kasino membuka matanya, menatap Mumun dengan penuh pengertian. Kita akan melalui ini, Mumun. Cinta kita akan selalu ada, dan itu lebih berharga daripada semua harta di dunia.